Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Babu maja'a babnya apa yang datang fi rahmatis sibyan tentang menyayangi anak-anak kecil. Haddatsana Abu Bakrin rupani Muhammad bin Abang haddatsani Yazid bin Harun an Syarik an Lais an Ikrimah an Ibnu Abbas qala berkata Ibnu Abbas qala berkata sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa tidak ada iku minna dari kami Nabi sapa man orang lam yarham yang tidak sayang siapa man sogirona pada anak-anak kecil kami. Jadi orang yang tidak sayang kepada anak kecil itu bukan golongan Nabi. Waiwakir dan tidak mengagungkan, tidak menghormat siapa man kabirona pada orang-orang tua kami. Tidak menghormat kepada orang tua itu bukan golongan Nabi. Wayamuru dan tidak perintah siapa man bil ma'rufi dengan kebaikan, wayanha dan tidak melarang siapa man anil mungkar dari kejelekan itu juga bukan golongan Nabi. Orang yang tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan golongan Nabi. Haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah bin Sarhi qala haddatsana Sufyan an ibn Abi Najih an ibn Amir an Abdullah bin Amir yarwihi meriwayatkan sapa Abdullah pada hadis. Qala berkata Ibnu Sarh lafadznya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala berkata siapa Nabi? Man barang siapa lam yarham yang tidak sayang siapa man sogirona pada anak-anak kecil kami, wa ya'rif dan tidak mengenali siapa man hakko kabirona pada haknya orang-orang tua kami, falaisa maka tidak ada siapa man iku minna dari golongan kami Nabi. Yang tidak menyayangi anak kecil itu bukan golongan Nabi. Yang tidak mengenali haknya orang tua juga bukan golongannya Nabi. Haknya orang tua apa? Haknya orang tua itu dihormati, ditaati, ditakdimi, diikuti apa nasihatnya. Itu haknya orang tua. Tidak kenal itu, tidak mengenali itu, tidak tahu itu, bahkan tidak melaksanakan itu. Nah, itu bukan golongan Nabi. Babun haddatsana Abu Nu'aimin haddatsana Zakaria an Amirin qala berkata Zakaria samituhu mendengar aku hu pada Amir yaqulu berkata Amir samitu mendengar aku Amir an Nu'man bin Bashir pada Nu'man bin Bashir yaqulu berkata siapa Nu'man qala berkata sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tara melihat kamu Nu'man al-mu'minina pada orang-orang iman fi tarahumihim di dalam saling menyayanginya mereka wa tawadihim dan saling mengasihinya mereka wa ta'atu fihim kalau enggak ada titiknya faknya itu dikasih titik dan saling menyayanginya mereka iku kamatal jasadi seperti perumpamaan jasad idastaka ketika sakit apa jasad udwan pada anggota tada'a maka menarik lalu pada jasad itu apa sa'iru jasadihi semua jasadnya udwan atau semua jasadnya orang bisari dengan melek terjaga wal humma dan sakit panas. Itu. Jadi kata Nabi, wahai Nu'man bin Bashir, kamu akan melihat orang iman di dalam orang iman itu saling menyayangi kepada sesamanya, saling mengasihi kepada sesamanya. Itu bagaikan satu buah jasad. Ketika ada satu anggota badan yang sakit, maka akan menarik semua anggota badan jasad itu. Bagaikan seperti itu orang iman dalam saling menyayangi, saling mengasihinya seperti itu.
Seperti sebuah jasad ketika ada satu anggota sakit, maka akan menarik semuanya. Contohnya umpama matanya sakit. Tidak mungkin ketika mata ini sakit, kemudian mulutnya rasain loh. Mana? Nggak mungkin. Pasti dia akan mengadu. Tangan ini pasti mungkin dia akan ikut merasakan sakit. Nah, menutup matanya yang sakit, terus adu sakitnya. Nah, kemudian kakinya kemana ini? Oh, kakinya lari cari tempat pengobatan. Nah, itulah orang iman di dalam saling menyayangi. Ketika orang iman kok tidak begitu, bagaimana itu? Nah, jadi ketika ada orang iman, sesama orang iman, ada yang sakit, ada yang tertimpa musibah kok rasain loh. Nah, biar kapok, syukur, jongor kan ya. Tidak seperti itu. Babun ini adalah bab fil qattati tentang orang yang adu domba. Adu-adu. Haddatsana Musaddadun wa Abu Bakr bin Abi Syaibah qala haddatsana Abu Muawiyah al-Amash Ibrahim an Hammam an Hudzaifah qala berkata Hudzaifah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhul tidak akan masuk al-jannata ke dalam surga sapa qattatun orang yang adu domba. Orang adu domba, adu-adu itu tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Mengadu orang. Jadi orang di sana dilaporkan ke sana jeleknya, yang sana jeleknya sana dilaporkan sehingga terjadilah pertempuran. Itu tidak akan masuk surga. Bab ini adalah bab fil gibati tentang ngerasani atau menggunjing. Membahas tentang menggunjing, gibah. Haddatsana Ibnu Musaffar, haddatsana Baqiyah wa Abu Mughirah qala haddatsana Sufyan qala haddatsani Rasyid Ibnu Sa'din wa Abdurrahman Ibnu Jubairin an Anas bin Malik qala berkata Anas. Qala berkata sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lama urija ketika dinaikkan sapa bi aku Nabi ketika Isra Mi'raj maratu maka lewat aku Nabi biqaumin bertemu kaum lahum bagi mereka kaum adfarun beberapa kuku min nuhasin dari tembaga yakmisuna sama mencakari mereka wujuhahum pada wajah-wajah mereka wasudurahum dan dada-dada mereka. Jadi ketika saya Isra Mi'raj, ketika itu saya lewat ketemu kaum yang punya kuku yang panjang-panjang tapi dari tembaga sama mencakari wajahnya. Gitu, mengerikan. Fakultu maka berkata aku Nabi, man siapakah haulai mereka itu ya Jibril wahai Jibril siapa mereka itu kok mengerikan sekali wajahnya dadanya sama berodol jebul. Qala berkata Jibril haulai mereka itu alladzina orang-orang yakuluna yang sama memakan mereka luhuman nasi pada daging-dagingnya manusia wa yaqauna dan sama jatuh mereka fi a'radihim di dalam rahasia-rahasia mereka manusia. Oh, itu adalah orang yang suka makan daging manusia. Gimana makan daging manusia? Apa seperti Sumanto itu? Enggak, maksudnya orang yang suka ngerasani, suka menggunjing. Ngerasani, menggunjing itu sama dengan memakan daging manusia. Itu predator berarti ya. Suka menggunjing, suka ngerasani itu memakan sama dengan memakan dagingnya manusia. Dan suka membuka rahasianya manusia wa yaqauna fi a'radi. Rahasia orang lain dibuka
sampaikan, ini khusus kamu loh ya, jangan sampaikan pada siapapun. Nanti yang disampaikan, sampaikan kepada orang lain, ini khusus kamu, jangan sampaikan pada siapapun. Karena mangkulnya begitu. Sehingga dalam menyampaikan ya khusus kamu, jangan dikasihkan pada siapapun. Itu suka membuka rahasia manusia. Maka di hari kiamat nanti akan mempunyai kuku tembaga yang panjang-panjang. Maka jangan saudara suka ngerasani itu jangan. Haddatsana Qutaibah haddatsana Abdul Aziz bin Muhammad anil Ala ibn Abdurrahman an Abi Hurairah qala berkata Abu Hurairah, kila dikatakan ya Rasulullah, mal ghibatu, apakah gibah itu, ngerasani atau menggunjing itu gimana sih Nabi? Qala berkata siapa Nabi? Zikruka, menyebutkannya kamu atau membahasnya kamu apakah pada saudaramu bima dengan apa-apa yakrahu yang benci siapa? Aku. Yang namanya ngerasani, kamu membahas kebencian-kebencian saudaramu, membahas hal-hal yang dibenci oleh saudaramu, membahas rahasia-rahasia saudaramu. Itu namanya ngerasani atau menggunjing, membicarakan kejelekannya, aibnya saudaramu. Kalau berkata siapa orang yang berkata, Ara'aita, adakah melihat engkau Nabi? Bagaimana pendapat engkau Nabi? Ingkana jika ada ikufihi di dalam apa-apa aku yang berkata aku Nabi, yang berkata aku. Nabi, gimana pendapat engkau? Kalau yang saya katakan itu memang betul-betul seperti itu kenyataannya. Saya membahas aibnya dia, memang kenyataannya seperti itu. Gimana Nabi? Kalau berkata Nabi, ingkana jika ada ikufihi di dalam apa-apa takulu yang berkata kamu, faqad tabtahu, maka sungguh-sungguh merasani atau menggunjing kamu pada aku. Ya itu namanya merasani, ya itu. Jawabnya Nabi, gimana kalau yang saya katakan, aib yang saya ungkapkan punya saudara saya itu memang kenyataannya seperti itu? Ya itu namanya merasani. Itu namanya seperti itu, namanya ngerasani seperti itu. Wa illam yakun, dan jika tidak ada iku fihi di dalam apa-apa takulu yang berkata kamu, faqad bahat tahu, maka sungguh-sungguh berbohong kamu pada aku. Kalau memang aib saudaramu yang kamu ungkapkan itu tidak seperti kenyataannya, itu berarti kamu merusak saudaramu. Berarti kamu berbohong pada saudaramu. Berarti itu fitnah. Itu fitnah itu. Itu orang yang dengki dan sebagainya. Al fitnatu asyaddu minal qatl, katanya begitu. Jadi saudara, ya, seperti itu. Jangan sekali-kali merasani. Haddatsana Utsman bin Salih Al-Baghdadi, haddatsana Abu Amir yakni Abdul Malik ibn Amr, haddatsana Sulaiman ibn Bilal an Ibrahim ibn Abi Usaidin an Jaddi an Abi Hurairah anna Nabiy sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala berkata siapa Nabi, iyyakum, takutlah kamu sekalian wal hasada, pada dengki. Janganlah mempunyai hati yang dengki serai, apa lagi? Iri. Fa innal hasada, maka sesungguhnya dengki iku yakulu memakan apa dengki al hasanat, pada beberapa kebaikan. Kama takulu, sebagaimana memakan apa annaru api al hatoba, pada kayu bakar. Au qala, atau berkata siapa Nabi, al usba, pada rumput yang kering. Itu takutlah dengki, karena dengki itu bisa memakan semua kebaikan. Semua kebaikan dimakan oleh dengki. Seperti api memakan kayu bakar atau rumput yang kering. Sebentar saja habis. Pahalanya banyak.
ahli sholat malam, ahli puasa, tapi dia hatinya nggak bersih. Dengki, suka dengki ada orang punya kebaikan, mangkel rasanya hatinya. Dari mana itu? Jangan-jangan dari mencuri, korupsi dan sebagainya. Dengki pokoknya. Nah itu sebentar saja kebaikan-kebaikan yang sudah diperbuat itu habis semuanya. Maka saudara, yang paling sulit itu membersihkan hati, mempunyai hati yang bersih. Itu sulit itu. Meskipun sulit, harus dicoba dan harus memiliki itu. Caranya gimana? Ketika ada orang punya kenikmatan, caranya ketika melihat ada orang punya nikmat, itu kita ikut bersyukur. Ikut bersyukur, alhamdulillah temanku, saudaraku mendapatkan kenikmatan dari Allah. Semoga Allah paling barokah. Dan saya kan bisa pinjam ya. Nah itu kan termasuk menghilangkan rasa dengki yang ada di dalam hati. Tapi begitu pula ketika temannya punya istri baru umpamanya, alhamdulillah temanku istrinya baru, moga-moga paling barokah, saya bisa pinjam. Tidak bisa. Istri kok dipinjam-pinjamkan ya. Priben ya kayak kue ya, orang uli ya. Jadi intinya menghilangkan kedengkian itu, ya, kita ikut bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada orang yang mendapat nikmat itu. Ngono. Haddatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik an Abi Zinad an Araj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala berkata siapa Nabi, iyyakum, takutlah kamu sekalian, wadzanna, pada persangkaan. Jangan suka menyangka-nyangka, menuduh-nuduh, menyangka, berburuk sangka apalagi. Jangan. Karena fa inna dzanna, maka sesungguhnya persangkaan itu adzabul hadis, lebih bohongnya cerita. Persangkaan, menyangka-nyangka, menuduh, itu adalah cerita paling bohong. Jangan menyangka, jangan suudon. Wala tajassasu, wala tahassasu, dan jangan meneliti kamu sekalian. Meneliti dengan mata. Jadi dilihat, diteliti, terus saudaranya diteliti, terus kemana-mana diikuti, dilihat terus. Wala tajassasu, dan jangan meneliti kamu sekalian. Meneliti dengan telinga, omongannya didengarkan. Nah, seperti Intel gitu, kayak James Bond. Nah, jangan kemana-mana diikuti, diteliti, dilihat, terus omongannya didengarkan, bahkan mungkin teleponnya disadap. Wala tanajassu, dan jangan saling menjerumuskan kamu sekalian. Wala tahasadu, dan jangan saling dengki kamu sekalian. Jangan saling dengki, jangan iri. Orang kalau suka irian itu jelek ya. Wala tabaghadu, dan jangan saling membenci kamu sekalian. Saling membenci itu jangan. Wala tadabaru, dan jangan saling berpaling kamu sekalian. Saling ketemu saudaranya berpaling, membuang muka. Ketemu yang satu dari barat, yang satu dari timur, greng. Yang satu, akhirnya jalannya mundur. Mundur ketemu lagi. Itu namanya ya nggak baik ya, tadabur saling berpaling. Wa kunu, dan jadilah kamu sekalian ibadallahi, wahai hamba-hambanya Allah, iku ikhwanan, beberapa saudara. Jadilah hamba-hamba Allah yang menyaudara. Gitulah. Haddatsana Hisam bin Ammar, haddatsana Yahya bin Hamzah, haddatsana Zaid bin Waqid, haddatsana Mughis bin Sumayyin an Abdullah bin Amr qala, berkata Abdullah, kila dikatakan li Rasulillah, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi, manakah manusia afdalu, yang lebih utama wahai Nabi, manusia yang paling pol, yang paling utama itu yang bagaimana wahai Nabi?
Qala berkata Nabi, kullu mahmumil qalbi, setiap orang yang bersih hatinya. Ngono, orang yang bersih hatinya. Sudukul lisani, jujur omongannya. Orang yang paling utama itu ya orang yang hatinya bersih, ngomongnya jujur. Kalau berkata mereka, sudukul lisani, jujur omongannya, iku na'rifu, mengetahui kami pada sudukul lisan. Kalau sudukul lisan kami ngerti. Apa itu maksudnya? Saya ngerti wahai Nabi. Fala maka apakah mahmumul qalbi? Mahmumul qalbi itu apa sih Nabi? Qala berkata Nabi, huwa utawi mahmumul qalbi iku at-taqiyu, orang yang takwa, an-naqiyu, yang bersih, la itsma, tidak ada dosa di dalam hati, wala bagya, dan tidak ada aniaya, wala gilla, dan tidak ada dendam, wala hasada, dan tidak ada dengki. Namanya mahmumul qalbi itu adalah orang yang takwa, takwa yang bersih, takut kepada Allah betul, bersih hatinya. Di dalam hatinya itu betul-betul bersih, tidak ada dosa, tidak ada sifat aniaya, tidak ada dendam, tidak ada dengki. Itu namanya mahmumul qalbi. Tidak ada dendam, tidak ada dengki, tidak ada aniaya di dalam hatinya. Itu namanya mahmumul qalbi. Itu orang yang paling utama, yang paling pol. Bab tahrimil kibri, bab tentang keharamannya sombong, wa bayanihi, dan bab tentang keterangannya sombong. Haddatsana Muhammad bin Musanna wa Muhammad bin Bashar wa Ibrahim bin Dinar jami'an, semuanya an Yahya ibn Hima ibn Hammad. Qala berkata Ibn Musanna, lafaz haddatsani Yahya ibn Hammad akhbarana Syu'ban Aban ibn Taglib an Fudailin al-Fuqaimi an Ibrahim an-Nakhai an Al-Qaman Abdullah bin Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala berkata siapa Nabi? La yadkhul, tidak akan masuk al-jannata, ke dalam surga, sapa man orang, karena yang ada iku fi qalbihi, di dalam hatinya, man apa misqalu dzarratin, seberat semut, min kibrin, dari kesombongan. Orang yang punya kesombongan di dalam hatinya seberat semut. Semut itu berapa on gitu? Berapa kilo? Berat mana? Semut 1 kilo dengan besi 1 kilo. Berat besi ya? Berat besi ya? Semut 1 kilo dengan besi 1 kilo, berat mana? Berat besi dong? Ya berat semut lah kepribadiannya, kayak kue pada. 1 kilo sama 1 kilo berat besi ya. Ini orang yang punya kesombongan seberat semut di dalam hatinya. Kecil sekali. Berarti sombong yang ada di dalam hatinya itu sangat kecil sekali. Berapa on atau berapa gram atau berapa nano begitu, nano itu tidak akan masuk dalam surga. Kalau berkata siapa rajulun, orang laki-laki. Ada orang yang bertanya, Nabi, innar rajula, sesungguhnya orang laki-laki iku yuhibu, senang siapa rajul. Ayakuna, ada apa taubuhu, pakaiannya rajul iku hasanan, bagus. Wa na'luhu, dan sandalnya rajul iku hasanatan, bagus. Apa itu sombong Nabi? Kalau ada orang senang pakaiannya baik, sandalnya bagus, pakai kacamata yang bagus, pakai topi yang bagus, pakai kerudung yang bagus, pakai apa lagi? Pokoknya semuanya bagus. Apakah itu dikatakan sombong wahai Nabi? Qala berkata Nabi, innallaha, sesungguhnya Allah iku jamilun, bagus. Jamilun, bagus atau indah. Yuhibbu, senang siapa Allah, al-jamal, pada keindahan-keindahan. Allah itu bagus. Allah itu senang terhadap yang indah-indah, itu Allah senang. Kalau ada orang dalam penampilannya suka yang indah-indah,
suka yang indah-indah. Itu Allah seneng. Ya, no? Allah seneng banget. Dalam berpakaian, pakaiannya itu matching gitu ya. Matching atau apa ya matching itu? Beda lagi orangnya hitam, pakai baju merah dan hitam. Wah, kayak sokok telik. Nah itu kan lucu, nggak matching namanya ya. Suwonge wireng pakai baju merah dan hitam. Aduh lucu malah. Kayak sogok telik. Tahu sogok telik? Sogok telik itu adanya di barongan-barongan itu ya. Kalau orang kota nggak ngerti, yang tahu orang desa. Itu. Al-kibru, kesombongan itu batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Itulah yang namanya sombong. Seperti itu, menolak barang benar dan meremehkan manusia. Nah, itu. Jadi apalagi kalau orangnya sudah enggak indah, orangnya tidak indah, suka meremehkan orang lain, menolak barang hak, wah tambah demen lagi. Nah, itu. Kalau ada kesombongan di dalam hatinya seperti itu, tidak akan masuk ke dalam surga. Haddatsana Minjab bin Harits At-Tamimi wa Suwaid bin Sa'id kilahuma an Ali bin Musir. Qala berkata sapa Minjab lafaz akhbarana Ibnu Musir, anil A'mas an Ibrahim an Al-Qama an Abdillah. Qala berkata Abdillah, qala berkata sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhul, tidak akan masuk an-nar, ke dalam neraka, sapa ahadun, seseorang, fi qalbi, di dalam hatinya ahad, mithqalu habbati khardalin, seberat biji sawi, min imanin, dari keimanan. Orang yang mempunyai keimanan seberat biji sawi itu tidak akan masuk ke dalam neraka. Nah, itu. Tidak akan masuk dalam neraka. Walaupun imannya seberat biji sawi. Begitu pula sebaliknya, wala yadkhul, dan tidak akan masuk al-jannata, ke dalam surga, sapa ahadun, seseorang, fi qalbi, di dalam hatinya ahad, apa mithqalu habbati khardalin, seberat biji sawi, min kibriya, dari kesombongan. Orang yang punya kesombongan seberat biji sawi itu juga tidak akan bisa masuk surga. Artinya hati ini harus dibersihkan. Hati harus dibersihkan dari sifat sombong, dengki, iri, dendam. Itu harus dibersihkan. Itu saudara, karena hati adalah raja. Babu majaa, babnya apa yang datang di syafaqatil muslim, tentang sayangnya atau menyayanginya orang Islam alal muslim, kepada orang Islam yang lain. Menyayanginya orang Islam kepada orang Islam yang lain. Haddatsana Ubaid bin Asbaq ibnu Muhammad al-Qurashi, haddatsani Abi an Syam bin Sa'din an Zaid bin Aslam an Abi Salih an Abi Hurairah, qala berkata Abi Hurairah, qala berkata sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu, orang Islam itu, akhul muslim, saudara orang Islam yang lain. La yakunuhu, tidak boleh mengkhianati siapa muslim pada saudaranya, tidak boleh mengkhianati saudaranya. Wala yakdzibuhu, dan tidak boleh membohongi siapa muslim pada saudara, membohongi saudaranya. Wala yakdzuluhu, dan tidak boleh menghinakan siapa muslim pada saudaranya. Saudaranya dijadikan hina, itu tidak boleh. Kulul muslimi, setiap orang Islam, alal muslimi, atas orang Islam yang lain, iku haramun, haram. Apa irduhu, rahasianya muslim. Orang Islam itu tidak boleh menyebarkan rahasia orang Islam yang lain, tidak boleh. Haram wa maluhu, dan hartanya orang Islam, hartanya nggak boleh dirusak. Wadamuhu, dan darahnya orang Islam dibunuh, itu nggak boleh. At-taqwa, ketakwaan itu hahuna di sini. Di sini maksudnya di dalam hati. Takwa itu ada di dalam hati. Bihas bimriin, mencukupi seseorang minasyari, dari kejelekan, apa ayah takiro,
jika menghina siapa imri'in akhu pada saudaranya imri'in al-muslimah yang Islam. Cukup seseorang dikatakan jelek kalau dia menghina saudaranya, menghina, menjatuhkan, merendahkan saudaranya yang Islam. Cukup dikatakan orang yang jelek. Haddatsana Hasan bin Ali al-Khallal wa ghairu wahidin, dan selain satu orang qalu, berkata mereka semua. Haddatsana Musa bin Yazid bin Abdullah bin Abi Burdah an jaddihi rupanya Abi Burdah Nabi Musa al-Asy'ari qala berkata Abi Musa. Qala berkata sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu orang iman itu lil mu'mini kepada orang iman yang lain iku kalbunyan seperti bangunan. Ya sudu menguatkan apa ba'du sebagiannya bangunan, ba'dun pada sebagian yang lain. Sesama orang Islam, orang iman yang satu dengan orang iman yang lain itu bagaikan bangunan yang saling memperkuat. Nah, ini saling memperkuat. Itulah orang iman. Antara batu bata dengan semen, dengan air, dengan pasir, menyatu semua, saling memperkuat, tidak iren-irenan, tidak saling iri. Enak itu. Nah, yang jadi tembok, yang jadi lantai enak, bisa diduduki orang-orang. Wah. Yang gentengnya meri ya, gentengnya iri. Saya kehujanan terus, kepanasan terus. Wah. Nah, enak itu yang di WC. Enak piye diteleki terus ya. Haddatsana Ali bin Abdullah haddatsana Sufyan an Hisham an Abiyan Abdullah bin Zam'ah qala berkata Abdullah, naha melarang sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat haka jika tertawa sapa ar-rajulu seseorang mimma karena apa-apa yang keluar apa mah minal anfusi dari diri, dari badan seseorang, maksudnya entut. Nabi melarang seseorang tertawa karena ada entut keluar dari diri. Nah itu, apalagi entutnya pewanjang itu, dan saking ngempetnya ya, saking ngempetnya, lubangnya terlalu sempit, nah, sehingga bunyinya ciut. Ngono, itu tidak boleh. Tidak boleh ya. Waqala dan berkata siapa Nabi, bima, kenapa ya beribu memukuli sapa ahadukum salah satu kamu sekalian imra'atahu pada istrinya ahad darbal fahri seperti memukuli hewan-hewan ternak. Tsumma kemudian la'allahu barangkali ahad iku yu'anikuha menjimai siapa ahad pada istri. Kenapa itu? Kenapa nih? Kenapa? Kok ada orang kalau siang suka memukuli istrinya, memukuli sampai brodol, jebol-jebol, sampai jungkir balik, nah, sampai dikata-katain, oh kamu kayak ketek, kayak anjing. Tapi malam hari kemudian dijimai. Kalau pas malam hari dijimai, istrinya ngomong, enak ya mas, jimai anjing. Nah, kan tambah berabe seperti itu. Itu namanya orang yang tidak beradab. Orang tidak beradab, tidak apa? Tidak beradab, tidak punya tata krama, nggak tahu malu seperti itu. Kalau siang dipukuli sampai jungkir balik belosor. Tapi kalau malam dijimai, mas, apa itu? Jadi janganlah menjadi lelaki seperti itu. Nah, jadilah lelaki yang setia. Setia apa? Setia kawan. Lah koyok bis lah. Nah. Bahu majaa apa yang datang ke Rifki tentang Rifki, tentang kasih sayang. Haddatsana Ibnu Abi Umar haddatsana Sufyan ibnu Uyainah an Amr bin Dinar an ibnu Abi Mulaikan ya ala ibnu Mamlak an Ummi Darda an Abi Darda an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata siapa Nabi, man barang siapa ukti yang diberi siapa man haddahu pada bagiannya man minar rifki dari kasih sayang,
Faqad utiya maka sungguh diberi siapa man haddahu pada bagiannya man minal khairi dari kebaikan. Nabi berkata begitu. Siapa saja yang diberi rasa kasih sayang di dalam hatinya berarti dia diberi kebaikan yang banyak, yang besar oleh Allah. Waman dan barang siapa kurima yang dihalang-halangi siapa man haddahu pada bagiannya man minar rifqi dari kasih sayang. Dihalang-halangi artinya dia tidak diberi rasa sayang di dalam hati. Orangnya kejam, bengis, kasar. Faqad kurima maka sungguh dihalang-halangi siapa man haddahu pada bagiannya man minal khairi dari kebaikan. Berarti dia dihalang-halangi kebaikannya, tidak diberi kebaikan oleh Allah. Itu sangat rugi sekali. Babul bisati bab tentang ceria. Ceria. Sumeh. Ajer. Ceria, wajah yang ceria, ilan nasi kepada manusia atau ya ceria. Tersenyum, orang tersenyum itu bukan berarti ceria ya. Nah, ada orang yang tersenyum itu karena terpaksa. Nah, tersenyum karena terpaksa, itu ada yang seperti itu. Tapi kalau ceria itu sinar wajahnya itu kelihatan. Oh, orang ini wajah yang ceria. Sinar wajahnya itu kelihatan apa? Auranya, apa aura itu? Itu kelihatan wajah yang ceria. Sumeh. Wa qala dan berkata sapa Ibnu Mas'ud, "Khalid bergaulah kamu annasa kepada manusia." Wadinaka dan pada agamamu la taklimannahu jangan melukai kamu, jangan melukai sungguh kamu pada agama. Ibnu Mas'ud berkata, silahkan kamu bergaul kepada siapapun, kepada orang lain siapapun silahkan, tapi agamamu jangan sampai terpengaruh. Mau bergaul kepada siapa saja boleh, tapi jangan terpengaruh agamanya. Agamanya jangan sampai terluka. Titik. Waddu'a bati dan bersendagurau ma'al ahli bersama keluarga. Bersendagurau bersama keluarga. Haddatsana Muhammad akhbarana Abu Mawiyah haddatsana Hisham an Abi an Aisyah radhiyallahu anha qalat berkata Aisyah, kuntu ada aku Aisyah iku al-abu bermain-main aku bil banat dengan boneka. Indan Nabi di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wakana dan ada iku bagiku Aisyah sapa sawahibu beberapa teman yal abna bermain-main mereka ma'i bersamaku Aisyah. Kata Aisyah, saya itu punya boneka, saya suka main boneka di dekat Nabi. Saya punya teman bermain boneka bersama saya. Fakana maka ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku idza dakhala ketika masuk siapa Nabi ya tangkem makna maka sama sembunyi mereka teman minhu dari Nabi. Ketika Nabi datang, mereka sama sembunyi, mendelik semuanya ya. Sembunyi semuanya karena takut. Fayusarribuna maka menyuruh kembali siapa Nabi pada mereka teman ilayah kepadaku Aisyah. Fayal abna maka bermain-main mereka teman ma'i bersamaku Aisyah. Oleh Nabi ya enggak usah sembunyi, tenang saja, main-main sini, enggak apa-apa. Itu. Ini menunjukkan bahwa Nabi itu bukan orang yang kejam, bukan orang yang bengis kasar, tidak. Main-main bersama Aisyah, ya silahkan main-main situ, nggak apa-apa. Nah itu, Nabi itu orang yang ceria, gitu ya, bukan orang yang kejam. Babu majaa, babnya apa yang datang fil mudarati tentang membagusi omongan, berbicara yang baik. Haddatsani Ibnu Abi Umar haddatsana Sufyan ibnu Uyainah Muhammad ibn Munkadir an Urwah ibn Zubair an Aisyah qalat berkata Aisyah
Ista'dana minta izin sapa rajulun orang laki-laki ala Rasulillah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ana dan aku Aisyah iku indahu di sisinya Nabi. Ketika itu saya ada di dekat Nabi. Faqala maka berkata siapa Nabi? Bi'sa ibnul asyirah, sejelek-jeleknya anak laki-lakinya keluarga. Atau akhul asyirah, saudaranya keluarga. Ada orang minta izin masuk ke tempat Nabi. Nabi ngomong ketika itu ada saya ada di dekat Nabi. Nabi ngomong, Nabi, oh itu loh, itu orang jelek itu, orang yang jelek itu. Tapi Ma'adzina kemudian memberi izin siapa Nabi lahu pada rajul itu. Fa'alana maka lemah lembut siapa Nabi lahu kepada rajul itu alqala pada ucapan. Fa'alana maka melemeskan, melembutkan siapa Nabi lahu pada rajul itu alqala pada ucapan. Begitu datang Nabi habis ngomong itu orang yang jelek, orang yang kasar itu, orang yang kejam. Tapi oleh Nabi terus dikasih izin, oh silakan masuk. Nabi terus ngomongnya lemah lembut, dihormati dan seterusnya. Falamma kharaja maka ketika telah keluar siapa rajul, qultu maka berkata aku Aisyah lalu kepada Nabi. Begitu rajul itu keluar, saya tanya Nabi, ya Rasulullah, kulta telah berkata engkau Nabi lahu pada rajul itu pada apa-apa kulta yang berkata engkau Nabi. Nabi, tadi engkau berkata tentang rajul itu katanya orang yang kejam, orang yang kasar, orang yang jelek. Tapi summa alanta kemudian melembutkan engkau Nabi lahu pada rajul itu alqaula pada ucapan. Gimana Nabi? Begitu dia masuk, engkau beri izin masuk, engkau kok terus lemah lembut dalam berbicara kepada dia. Mestinya orang kejam ya harus dihadapi dengan kejam, dengan bengis. Orang kejam kok dihadapi dengan lemah lembut, kepriben ya kayak kowe ya. Orang cocok lah. Faqala maka berkata siapa Nabi, ya Aisyah wahai Aisyah, inna min syarrin nasi sesungguhnya lebih jeleknya manusia sopaman orang tarokahu yang meninggalkan padanya man sopaan nasu manusia atau wada'ahu meninggalkan padanya man sopaan nasu manusia ittiko afufsihi karena takut kejelekannya man. Jadi Nabi menjawab Aisyah gini loh. Jadi ittiko afusi karena takut kejelekannya man. Yang dikatakan manusia yang jelek itu adalah orang yang ditinggalkan oleh manusia lain karena takut kejelekan orang itu. Ditinggalkan oleh orang lain sebab khawatir kejelekannya orang ini. Nah. Jadi khawatir kejelekannya orang ini. Itu sejelek-jeleknya manusia. Contohnya rajul itu tadi. Kalau rajul itu tadi dia sudah dikenal orang yang kejam, kasar, bengis dan sebagainya. Kemudian saya juga berbuat seperti itu kepada dia. Saya juga berbuat kasar kepada dia. Jangan-jangan nanti kejelekan dia tambah menjadi-jadi. Dia malah ditinggalkan oleh orang lain. Itu. Tambah ditinggalkan oleh orang lain. Itu termasuk orang yang jelek seperti itu. Dia sudah dikenal orang yang jelek. Dia sudah dikenal orang yang kejam. Sudah dikenal orang yang bengis. Orang yang tidak punya rasa sayang dan sebagainya. Kemudian saya juga berlaku kasar kepada dia. Jangan-jangan dengan perlakuan kasar kepada dia, dia malah ditinggalkan oleh orang banyak. Dia malah kejelekannya malah menjadi-jadi. Itu. Makanya saya berbuat lemah lembut kepada dia supaya dia tidak menjadi orang yang jelek. Barangkali dengan kebaikan saya ini dia bisa sadar. Gitu loh. Bab majaa babnya apa-apa yang datang fi sona'il ma'ruf tentang berbuat kebaikan.
Haddatsana Abbas bin Abdul Azim Al-Ambari haddatsana An-Nadhr bin Muhammad Al-Jurashi Al-Yamami haddatsana Ikrimah bin Ammar haddatsana Abu Zumailin an Malik bin Martadin an Abiyan Abi Dzarrin qala berkata Abi Dzar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabassumuka tersenyummu fi wajhi akhika ke wajahnya saudaramu laka bagimu iku sedekahun sedekah. Kamu tersenyum, dirimu tersenyum ke saudaramu itu sedekah. Ngono? Itu sedekah itu. Senyum tok. Itu sedekah. Nah, sedekah sudah. Nah, sedekah. Itu ngono. Meskipun begitu tapi senyuman yang lahir batinnya. Beda lagi saudara, mungkin barangkali ada yang oleh Allah wajahnya itu dicetak wajah yang suka yang memang merengut begitu ya. Gimana? Ketemu orang ya. Nah, itu lain lagi itu. Sampai suka supaya menyadari karena ada. Ini mau. Wa amruka dan memerintahkannya kamu bil ma'ruf dengan kebaikan wa nahyuka dan melarangnya kamu anil mungkari dari kemungkaran itu sedekahun sedekah. Amar ma'ruf nahi mungkar itu sedekah. Wa irsaduka dan petunjukmu atau menunjukkannya kamu ar-rajula pada orang laki-laki fi ardid dolali di daerah yang sesat laka bagimu sedekahun sedekah. Petunjukmu terhadap orang yang tersesat di daerah yang tersesat, nah, itu sedekah. Oh sana Pak, itu jenengan salah. Sana saya sampai lurus, nanti belok kanan, habis belok kanan belok kiri, belok kanan lagi belok kiri, belok kanan lagi belok kiri. Ya pokoknya kalau nggak belok kanan belok kiri gitu aja. Nah. Menunjukkan orang yang tersesat. Sedekah itu. Wa batoluka dan pertolonganmu lirrajuli kepada orang laki-laki ar-radiil basori yang buta matanya laka bagimu sedekahun sedekah. Menunjukkan orang yang buta itu juga sedekah. Nah itu. Jangan lewat situ Mas, lewat sini. Dituntun. Ada orang buta mau nyebrang dituntun. Itu sedekah itu. Sedekah siapapun. Nah itu. Jangan malah dijarak ya. Dijarak itu apa? Jangan lewat. Awas. Lompat. Nah, tibanya pas tainya sapi. Nah, memang dipaskan jarak 1 meter ini lompat 1 meter. Namanya ngani ngoyo itu. Ada ittaqu da'watal mazlum, bahaya itu. Kalau orang butanya terus berdoa, oh, dasar enggak pernah buta. Coba kamu kalau buta, kalau jadi buta gimana? Brodol jebol-jebol. Nah, itu. Nanti ya kalau sedekah itu yang lahir batinnya. Wa imatatuka dan menyingkirkannya kamu al-hajaro pada batu, wasaukata dan duri, wal agma dan tulang anitoriki dari jalan laka bagimu iku sedekahun sedekah. Membersihkan batu, duri, tulang yang ada di jalanan itu juga sedekah. Nyapu itu sedekah itu. Wa ikrabuka dan menuangkannya kamu min dalwika dari timbamu fi dalwi akhika ke dalam timba saudaramu laka bagimu sedekahun sedekah. Nah itu menuangkan air ke dalam timba saudaranya itu sedekah. Haddatsana Qutaibah haddatsana Al-Munkadir bin Muhammad bin Munkadir an Abiyan Jabir bin Abdullah. Qala berkata Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ma'rufin setiap kebaikan iku sedekahun sedekah. Wa inna minal ma'rufi dan sesungguhnya sebagian dari kebaikan apa antalqa jika bertemu kamu akhoka pada saudaramu biwajahin dengan wajah talqin yang ceria. Termasuk sebagian dari kebaikan bertemu saudara dengan wajah yang ceria itu juga termasuk sedekah. Wa antum rigo dan jika menuangkan kamu min dalwika dari timbamu fi ina'i akhika ke dalam wadah saudaramu itu juga sedekah. Ngono.
Babu majah babnya apa yang datang bisyukri tentang bersyukur. Liman kepada orang asana yang berbuat baik siapa man ilaika kepadamu. Bersyukur kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Haddatsana Ahmad bin Muhammad akhbarana Abdullah bin Mubarak haddatsana Rabi' bin Muslim haddatsana Muhammad bin Ziyad an Abi Hurairah qala berkata Abu Hurairah qala berkata sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man barang siapa la yaskuru yang tidak bersyukur siapa man annasa kepada manusia la yaskuru maka tidak bersyukur siapa man Allah kepada Allah. Yang tidak bersyukur kepada manusia itu berarti tidak bersyukur kepada Allah. Nah itu dalil. Silakan ditipet. Oh stabilo. Haddatsana Hanadun haddatsana Abu Muawiyah an bin Abi Layla wa haddatsana Sufyan bin Waqi' haddatsana Humaid bin Abdurrahman Ar-Rawasi an bin Abi Layla an Atiyah an Abi Sa'id qala berkata Abi Sa'id qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man barang siapa lam yaskur yang tidak bersyukur siapa man annasa pada manusia lam yaskur maka tidak bersyukur siapa man Allah kepada Allah. Yang tidak bersyukur pada manusia berarti enggak syukur kepada Allah. Ini orang yang manusia-manusia yang telah berbuat baik kepada kita itu wajib disyukuri. Wajib kita bersyukur, berterima kasih kepada mereka, wajib. Kalau dalam Al-Quran itu dalilnya anishkurli wali walidaika. Surat Luqman ayat ampik balik 14. Bersyukurlah kepadaku Allah, itu yang pertama, syukur pada Allah. Yang kedua, wali walidaika, kepada kedua orang tuamu. Kenapa orang tua? Karena orang tua itu adalah perantara manusia untuk muncul ke dunia, yang telah berbuat baik kepada kita sehingga manusia bisa berjalan, bisa jadi besar, bisa dewasa. Itu ya karena orang tua. Bersyukurlah kepada mereka. Haddatsana Musaddadun haddatsana Bisrun haddatsana Umar bin Ghaziyah qala haddatsani rajulun bercerita padaku Umar sapa rajulun orang laki-laki min qaumi dari kaumku an Jabir bin Abdullah qala berkata Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man barang siapa uktiya yang diberi siapa man ata'an pada pemberian fawajada maka menjumpai siapa man falyajzi maka supaya membalas siapa man bihi dengan pemberian itu. Jadi siapa saja yang diberi pemberian oleh orang lain kemudian dia mampu untuk membalasnya, ya balaslah pemberian itu. Fa illam yajid maka jika tidak menjumpai siapa man enggak mampu untuk membalas, ya fal yusni maka supaya memuji siapa man bihi dengan pemberian itu, ya supaya memuji, berterima kasih, gitu. Bersyukur. Faman maka barang siapa atna yang memuji siapa man bihi dengan pemberian itu, faqad syakarahu maka sungguh mensyukuri siapa man pada pemberian tersebut. Yang mau memuji itu sama halnya mensyukurinya. Itu sama. Waman dan barang siapa kata mahu yang menyembunyikan siapa manhu pada pemberian tersebut, enggak mau memuji, enggak mau membalas, ya berarti faqad kafarahu maka sungguh mengkufuri siapa manhu pada pemberian itu. Berarti dia enggak mau berterima kasih. Ya, enggak bersyukur, enggak syukur itu namanya. Ya, berarti kufur terhadap nikmat. Haddatsana Al-Husain bin Al-Hasan Al-Marwazi di Makkah di Makkah wa Ibrahim bin Sa'id Al-Jauhari qala haddatsana Al-Ahwas ibnu Jawabin an Su'air bin Al-Khimsi an Sulaiman At-Taimi an Nabi Utsman an-Nahdi an Usama bin Zaid qala berkata Usama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man barang siapa suni'a yang diperbuat ilai padanya man apa ma'rufun kebaikan. Siapa saja yang diberi kebaikan oleh orang lain, faqala maka berkata siapa man lifa inihi kepada orang yang mengerjakan kebaikan itu, berkata jazakallahu khairan, berarti faqad ablago maka sungguh telah menyampaikan siapa man fitanai pada pujian.
Orang dikasih kebaikan oleh orang lain kemudian dia mengucapkan jazakallahu khairan, itu sudah sama dengan memuji, menyanjung orang yang berbuat baik tersebut. Itu sama. Jazakallahu khairan. Jazaka semoga membalas padamu sapa Allahu Allah khairan pada yang lebih baik. Semoga Allah membalasmu dengan yang lebih baik. Itu sama. Itu atau syukron tuh mungkin kalau ada orang Arab terus sampai perbuat kebaikan dia berkata syukron, itu maknanya terima kasih. Bagaimana menjawab kita kalau ada orang yang mengucapkan, mungkin orang Arab syukron, jawabnya apa? Jawabnya afwan. Itu jawabnya. Jangan keliru, syukron, oh ya sama-sama. Salah. Syukron, afwan. Babu majaa, babnya apa-apa yang datang fi tarkil aibi, tentang meninggalkan mencaci maki lin ni'mati pada kenikmatan. Meninggalkan mencaci maki kenikmatan. Tidak mencaci maki kenikmatan, diberi kenikmatan malah dipaidu. Wah, kurang ajar ini. Haddatsana Ahmad bin Muhammad akhbarana Abdullah bin Mubarak an Sufyan anil Amash an Abi Hazim an Abi Hurairah qala, berkata Abi Hurairah, ma'aba, tidak pernah mencaci maki, menyacat maidu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman pada makanan qatu sama sekali. Nabi itu nggak pernah mencaci maki makanan sama sekali, nggak pernah. Itu tidak pernah. Karena ada siapa Nabi, idza tahu ketika kepingin siapa Nabi pada makanan itu, akalahu maka memakan siapa Nabi pada makanan. Wa illa, dan jika tidak tarokahu maka meninggalkan siapa Nabi pada makanan tersebut. Kalau Nabi pingin makan ya dimakan, kalau nggak pingin ya ditinggalkan, nggak dipahit. Wah, apa ini? Makanan kayak gini bawa sini, wah jelek pisan. Sedikit lagi, tapi habisnya banyak dia. Apa? Gak gelomok namanya itu, belgedes. Itu. Jadi jangan sekali-kali mencaci maki makanan. Itu orang yang mencaci makanan itu berarti menunjukkan tentang apa ya? Kredibilitasnya itu. Orang yang nggak punya budi pekerti, tidak beradab itu namanya. Berarti dia masih orang primitif, masih primitif sekali. Orang kok makanan dicaci maki, dikasih orang sedikit terus mencaci maki, oh berarti masih orang primitif, orang badui, orang Arab, orang desa. Itu sama. Arab, badui, primitif sama itu. Orang yang tidak beradab, tidak punya tata krama, ya, tidak berpendidikan. Pendidikannya kok tinggi banget, banyak sekolahnya sampai perguruan tinggi, perguruannya sampai tinggi ya. Tapi kok masih suka seperti itu? Nah, berarti sama, nggak punya tata krama. Babu majaa, babnya apa yang datang fi imatatil adat, tentang menyingkirkan kotoran anit tariki dari jalan. Haddatsana Qutaibah an Malik bin Anas an Sumayyin an Abi Salih an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata siapa Nabi, bainama, suatu ketika, rajulun, ada orang laki-laki, yamsi, berjalan siapa rajul fitorikin, di suatu jalan. Suatu ketika ada orang jalan-jalan. Ketika itu wajada, menjumpai siapa rajul husna syaukin, pada cabangnya duri. Ada cabang duri, fa'akharahu, maka menyingkirkan siapa rajul pada husna syaukin. Fasyakara, maka mensyukuri siapa Allah lahu pada rajul itu. Faghfara, maka mengampuni siapa Allah lahu pada rajul itu. Oleh Allah disyukuri, dia mengampuni dosanya. Nah, itu meskipun itu hal yang remeh, kalau ada di jalan mengganggu orang lain, singkirkan saja. Nah, dibuang. Babu majaa, babnya apa yang datang apa mabil bakhil, tentang orang yang pelit. Orang yang pelit, medit.
Haddatsana Abu Hafsin rupani Amr bin Ali akhbarna Abu Dawud haddatsana Sadaqah ibn Musa haddatsana Malik ibn Dinar an Abdullah ibn Ghalib al-Harrani an Abi Sa'id al-Khudri qala berkata Abi Sa'id qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khoslatani ada dua perkara iku la tajtami'ani tidak akan berkumpul keduanya fi mukminin di dalam orang iman. Ada dua hal yang tidak boleh berkumpul di dalam orang iman, yaitu al-bukhlu pelit, wasu'ul khuluq dan jeleknya budi pekerti. Pelit dan budi pekerti yang jelek ini tidak boleh berkumpul di dalam orang iman. Enggak pantas orang iman itu punya sifat pelit, apalagi sampai budi pekertinya jelek. Tidak pantas. Orang iman punya sifat pewelit, pewelitnya setengah mati, cetil, bakhil, pelit. Makan jagung gitu saja ya. Makan jagung terus keluar, jagungnya masih utuh. Diambil satu-satu, dicuci, dibersihkan, dimasak lagi, dimakan lagi. Saking pelitnya seperti itu. Ngirit katanya. Itu enggak boleh orang iman. Orang iman punya sifat pelit seperti itu enggak boleh. Su'ul khuluq apalagi. Haddatsana Ahmad bin Mani haddatsana Yazid bin Harun haddatsana Sadaqah ibn Musa an Farqat As-Sabaqi an Murra At-Tayyib an Abi Bakr As-Siddiq anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala berkata siapa Nabi la yadkhul tidak akan masuk al-jannata ke dalam surga sapa khibbun orang yang menipu. Orang yang menipu, orang yang suka tipu-tipu. Wala dan juga tidak mananun orang yang mengumpat-umpat, mengungkit-ungkit. Wala dan juga tidak bakhilun orang yang pelit, tidak akan masuk ke dalam surga. Babu maja, babnya apa-apa yang datang fisutrati tentang menutupi alal muslimi kepada orang Islam. Membahas tentang menutupi rahasianya orang Islam. Haddatsana Ubaid bin Asbad bin Muhammad Al-Qurashi haddatsani Abi an A'mas qala berkata sapa A'mas kuditu diceritai aku A'mas an Abi Saleh an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam man qala berkata siapa Nabi man barang siapa nafasa yang menghilangkan siapa man an muslimin dari orang Islam kurbatan pada kesusahan min kurabid dunia dari kesusahan dunia wan nafasa maka menghilangkan sapa Allah anhu darinya man kurbatan pada kesusahan min kurabi yaumil qiyamah dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Jadi siapa saja yang menghilangkan kesusahannya orang Islam lain, maka di hari kiamat nanti kesusahan orang itu akan dihilangkan oleh Allah. Waman dan barang siapa yasara yang memudahkan siapa man alam usirin atas orang yang kesulitan di dunia yasara maka memudahkan sapa Allah alai kepadanya man di dunia wal akhirati dan akhirat. Siapa saja yang memudahkan kesulitan orang yang mengalami kesulitan di dunia ini, maka Allah akan memudahkan kesulitannya orang itu di dunia maupun di akhirat. Waman dan barang siapa satara yang menutupi siapa man ala muslimin atas orang Islam di dunia, siapa saja yang menutupi rahasia orang Islam di dunia ini, satara maka menutupi sapa Allah alaihi kepadanya man di dunia wal akhirati dan akhirat. Dunia akhirat oleh Allah rahasianya ditutupi. Wallahu dan Allah iku fi aunil abdi di dalam menolong hamba, maka selama ada sapa al abdi seorang hamba iku fi auni akhihi di dalam menolong saudaranya abd. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Itu pasti. Selama kita selalu menolong saudara, Allah selalu akan memberikan pertolongan. Haddatsana Muslim ibn Ibrahim haddatsana Abdullah ibn Mubarak an Ibrahim bin Nusyaitin an Kabi bin Al-Qaman Abil Haytham an Qabay bin Amir an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala berkata siapa Nabi man barang siapa ro'a yang melihat siapa man auratan pada rahasia fasatara maka menutupi siapa man ha pada aurat karena maka ada siapa man iku kaman seperti orang ahya yang menghidupkan yang menyelamatkan siapa man
mau'udatan pada anak perempuan yang dikubur hidup-hidupan. Jadi Nabi berkata, siapa saja yang melihat auratnya orang lain, rahasia orang lain, kemudian ia menutupinya, itu bagaikan orang tersebut bagaikan menyelamatkan anak perempuan yang dikubur hidup-hidupkan. Jadi pahalanya besar sekali. Itu. Jadi kalau ada rahasia saudaranya, ini jangan terus disiar-siarkan, disebar-sebarkan, bahkan dipergunakan alat untuk menjatuhkan. Nah, itu tambah nemen. Babun, ini adalah bab Fiman, tentang orang yahjuru yang mendiamkan siapa man akhohu pada saudaranya man al-muslimah yang Islam. Bab ini membahas tentang orang yang mendiamkan saudaranya. Haddatsana Abdullah ibn Maslamah an Malik an Ibn Syihab an Aca ibn Yazid al-Laitsi an Abi Ayyub al-Ansari anna Rasulullah sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku qala berkata siapa Nabi, la yahillu tidak halal li muslimin bagi orang Islam apa ayah juro mendiamkan siapa muslim akhohu pada saudaranya muslim fauqa salasati ayamin di atas 3 hari. Tidak halal seorang Islam mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Yaltaqiyani saling bertemu keduanya, fayuridu maka berpaling sapa hada ini, wayuridu dan berpaling sapa hada ini. Mereka saling bertemu, mereka saling membuang muka. Itu tidak boleh. Ketemu saling membuang muka. Wa khairuhuma dan sebaik-baiknya keduanya iku alladzi orang ya bedau yang memulai siapa alladzi bisalami dengan salam. Yang terbaik di antara mereka berdua adalah yang mau memulai salam terlebih dahulu. Haddatsana Muhammad bin Sabbah al-Bazzaz haddatsani Yazid bin Harun akhbarana Sufyan ats-Tsauri an Mansur an Abi Hazim an Abi Hurairah qala berkata Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu tidak halal li muslimin bagi orang Islam apa ayah juro mendiamkan siapa muslim akhohu pada saudaranya muslim fauqa salatin di atas 3 hari. Tidak boleh orang Islam mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Itu tidak boleh. Paman maka barang siapa hajaro yang mendiamkan siapa man fauqa salatin di atas 3 hari, famata maka mati siapa man dakhala maka masuk siapa man an-naro ke dalam neraka. Dalam dia mendiamkan saudaranya selama 3 hari itu kok mati, berodol jebol-jebol masuk ke dalam neraka. Itu hati-hati saudara. Haddatsani Ibnu Sar haddatsani Ibnu Wabin an Haywan Abi Utsman rupani Al-Walid bin Abil Walid an Imran bin Abi Anas an Abi Khirash As-Sulami annahu sa'tamani Abi Khirash sami'a mendengar dia Abu Khirash Rasulullah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu berkata siapa Nabi? Man barang siapa hajaro yang meninggalkan siapa man akhohu pada saudaranya man sanatan 1 tahun. Nah ini lebih payah lagi 1 tahun. Bahwa maka diaman iku kasaf kidami seperti mengalirkan darahnya saudaranya. Berarti ia sama dengan mengalirkan darah saudaranya, sama dengan membunuh saudaranya. Nah, ini dosa besar. Haddatsana Musaddadun haddatsana Abu Awana an Suhail bin Abi Shalih an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala berkata siapa Nabi? Tuftahu dibuka
apa abwabul jannati pintu-pintu surga kulla yaumitsnaini setiap hari Senin wa khamisin dan hari Kamis. Setiap hari Senin dan Kamis pintu surga dibuka. Fayughfaru maka diampuni fi dzalikal yaumi di dalam demikian itu 2 hari likulli abdin bagi setiap hamba. La yusyriku yang tidak syirik siapa abad billahi kepada Allah syai'an sedikit pun. Pada setiap 2 hari tersebut semua hamba Allah yang tidak syirik diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Illa kecuali man orang bainahu di antaranya man wa baina akhihi dan di antara saudaranya man syahna'u dendam. Kecuali orang yang punya dendam kepada saudaranya, maka pada hari Kamis dan Senin yang pada 2 hari tersebut Allah mengobrol pengampunannya, itu oleh Allah ditunggu terlebih dahulu, tidak diberikan pengampunannya kepada orang tersebut. Fayuqalu maka dikatakan andiru menunggulah kamu sekalian hada ini pada 2 orang ini hatta yastaliha sehingga berdamai keduanya. Hai malaikat, tunggulah 2 orang ini sampai mereka mau berdamai. Kalau belum berdamai jangan kasih ampunan terlebih dahulu. Ini itu saudara, jangan mendiamkan saudaranya apalagi sampai dendam berkembang. Jangan dendam kesumat 7 turunan. Wah, berodol jebol-jebol kalau sudah begitu. Babul wasati, bab tentang wasiat bil jari dengan berbuat baik kepada tetangga. Wasiat supaya berbuat baik kepada tetangga. Wa qaulillahi ta'ala dan firman Allah Ta'ala yang maluhur. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Ini surat An-Nisa ayat 36. Ya. Kemudian wa'budu dan menyembahlah kamu sekalian Allah kepada Allah. Wa la tusyriku dan jangan menyekutukan kamu sekalian kepada Allah syai'an pada sesuatu apapun. Wabil walidaini dan dengan kedua orang tua ihsanan berbuat baik. Wabidzil qurba dan dengan orang yang mempunyai kerabat juga supaya berbuat baik. Wal yatama dan kepada anak-anak yatim, wal masakin dan orang-orang miskin, wal jar dan tetangga dzil qurba yang mempunyai dekat, wal jar dan tetangga al junubi yang jauh juga supaya berbuat baik, berbuat baik kepada semuanya. Haddatsana Muhammad bin Minhal haddatsani Yazid bin Zurai'in haddatsana Umar bin Muhammad an Abi Hani bin Umar radhiyallahu anhu qala berkata Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mazala tidak henti-hentinya sapa Jibril iku yusini wasiat siapa Jibril kepadaku Nabi bil jari dengan berbuat baik kepada tetangga. Jibril itu selalu mewasiati saya, menasihati saya agar saya selalu berbuat baik kepada tetangga. Hatta denantu sehingga menyangka aku Nabi annau sesungguhnya Jibril ikut sayuwarrithuhu akan memberi warisan siapa Jibril kepada tetangga. Sampai-sampai saking seringnya itu saya punya persangkaan bahwa Jibril itu menyuruh supaya tetangga itu dikasih warisan. Saking pentingnya berbuat baik tetangga kepada tetangga itu sampai Jibril, saya punya persangkaan bahwa Jibril menyuruh saya bahwa tetangga itu supaya dikasih warisan. Saking pentingnya berbuat baik kepada tetangga, siapapun tetangganya. Haddatsana Ali bin Muhammad haddatsana Abu Muawiyah an Abi Raja an Burdi bin Sinan an Makhul an Wasilah bin Al-Asqa an Abi Hurairah qala berkata Abu Hurairah qala berkata sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Abu Hurairah wahai Abu Hurairah kun
jadilah kamu Abu Hurairah iku warian orang yang mutawarik, orang yang berhati-hati. Takun maka ada kamu Abu Hurairah iku abadan nasi, lebih beribadahnya manusia. Wahai Abu Hurairah, jadilah kamu orang yang mutawarik. Dengan menjadi orang mutawarik, maka kamu akan menjadi orang yang paling beribadah. Wapun dan jadilah kamu Abu Hurairah iku qani'an, orang yang menerima apa adanya. Takun maka menjadi kamu Abu Hurairah iku askarun nasi, lebih bersyukurnya manusia. Dengan begitu kamu akan menjadi manusia yang paling bersyukur kalau bisa nerima apa adanya. Wa ahibba, dan senanglah kamu Abu Hurairah linnasi, untuk manusia. Ma pada apa-apa tuhibu yang senang kamu Abu Hurairah, linafsika untuk dirimu. Wahai Abu Hurairah, juga kamu senanglah terhadap barang atau hak milik atau sesuatu, umpama barang atau hak milik atau sesuatu itu untuk dirimu, supaya kamu senang. Artinya begini, singkat cerita, kamu jangan iri terhadap apa yang dimiliki oleh manusia. Senanglah kamu terhadap hak milik orang lain sebagaimana hak milik itu untuk dirimu sendiri. Orang lain punya kenikmatan, punya apa saja, maka kamu supaya ikut bersenanglah sebagaimana umpama hak milik tersebut itu milikmu sendiri. Kalau milik sendiri kan senang. Maka ketika ada orang punya sesuatu, kita juga ikut senang. Tidak iri, tidak dengki. Kalau bisa begitu, takun maka ada kamu Abu Hurairah iku mukminan, orang iman. Maka kalau bisa begitu, jadilah kamu betul-betul orang iman yang sesungguhnya. Wa ahsin, dan berbuat baiklah kamu jiwaraman pada tetangganya orang, jawaroka yang menjadi tetangga dia kepadamu. Berbuat baiklah kamu kepada tetangga-tetanggamu yang menjadi tetanggamu itu. Kalau bisa begitu, takun maka ada kamu iku musliman, orang Islam. Kamu akan menjadi orang Islam yang sesungguhnya. Wa akilah, dan menyedikitkanlah kamu ad-dhahik pada tertawa. Sedikitlah tertawa, jangan banyak guyon. Fa inna kathratad dhahik, maka sesungguhnya banyak tertawa, banyak guyon, ikutumitu mematikan opo kathratad dhahik al-qalba, pada hati. Orang banyak guyon, banyak gurau itu bisa mematikan hati. Hatinya mati. Itu, hatinya beku, enggak bisa menerima perkeling, peringatan. Babuman, babnya orang, karena yang ada siapa man iku yu'minu, beriman siapa man billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, fala yu'di, maka jangan menyakiti siapa man jarahu, pada tetangganya man. Bab ini membahas tentang orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan menyakiti tetangga. Haddatsana Qutaibah ibn Sa'id haddatsana Abul Ahwas an Abi Hasin an Abi Salih an Abi Hurairah qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa, karena ada siapa man iku yu'minu, beriman dia billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, fala yudi, maka jangan menyakiti siapa man jarahu, pada tetangganya man. Jangan menyakiti tetangga kalau memang betul-betul orang iman. Waman, dan barang siapa, karena yang ada siapa man iku yu'minu, beriman dia billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, fal yukrim, maka supaya memuliakan siapa man doifahu, pada tamunya man. Yang iman pada Allah dan hari akhir supaya memuliakan tamu kalau ada tamu. Jangan menyia-nyiakan tamu. Waman, dan barang siapa
Karena yang ada siapa maniku yu'minu beriman dia billahi kepada Allah wal yaumil akhir, falyakul maka supaya berkata siapa man khairan pada yang baik, au yasmut atau supaya diam siapa man. Maka yang beriman pada Allah dan hari akhir supaya ngomong yang baik. Kalau nggak bisa ngomong baik supaya diam. Kalau nggak bisa ngomong baik supaya diam. Jadi kadang orang itu nggak sadar kalau apa yang diucapkannya itu sering menyakiti orang lain. Nah, orangnya nggak banyak ngomong, tapi sekali ngomong langsung menyakiti orang lain. Kadang ada seperti itu. Nah, makanya supaya menyadari. Nah, supaya menyadari. Kalau nggak bisa ngomong baik, ya lebih baik diam. Nah, itu. Babu ismiman, bab dosanya orang layak manu yang tidak aman. Sopo jaruhu tetangganya man, bawa yikohu pada kerusakannya man. Dosanya orang yang tetangganya tidak merasa aman atas kerusakan-kerusakan dia. Itu dosanya gimana? Haddatsana Asim bin Ali, haddatsani Ibnu Abi Dzibin an Sa'idin an Abi Syuraihin an Nabiy sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam Qala berkata siapa Nabi? Wallahi demi Allah, la yu'minu tidak iman. Wallahi demi Allah, la yu'minu tidak beriman. Wallahi demi Allah, la yu'minu tidak beriman. Demi Allah tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Waman dan siapakah ya Rasulullah? Siapa yang kau maksud orang yang dikatakan tidak beriman itu? Qala berkata Nabi, yaitu alladzi orang layak manu yang tidak aman sapa jaruhu tetangganya man, bawa yikohu pada kerusakannya man. Orang yang tetangganya merasa tidak aman atas kerusakan dia, sehingga orang itu terkenal selalu berbuat onar, berbuat kerusakan. Begitu dia lewat langsung, hati-hati, jemuran-jemuran segera dimasukkan semua, bahaya ini bahaya. Nah, karena apa? Suka bikin kerusakan, jemuran-jemuran hilang. Padahal jemuran-jemuran hilang, baju-baju hilang. Itu tidak beriman orang yang seperti itu. Bahkan ini adalah bab la tahkirana, jangan menghina sungguh sapa jarotun tetangga perempuan li jarotiha kepada tetangganya jarotun. Jadi jangan saling menghina seorang tetangga perempuan kepada tetangganya. Sesama tetangga jangan saling menghina. Haddatsana Abdullah bin Yusuf haddatsana Laits haddatsana Sa'id wa utai Sa'id qala maqburi an abihi an Abi Hurairah qala berkata Abu Hurairah kana ada sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yaqulu berkata siapa Nabi la ya nisa al muslimat, wahai para wanita-wanita muslim, wanita-wanita Islam, la tahkironna, jangan menghina sungguh sapa jarotun tetangga perempuan li jarotia kepada tetangganya jarotun. Janganlah sesama tetangga perempuan itu saling menghina, walau firsana syatin, dan meskipun sebuah kikil kambing, meskipun umpama masak sebuah kikil kambing, kemudian kamu kasihkan kepada tetanggamu, nah tetangganya itu ya jangan menghina, apa ini? Cuma kikil kayak gini kasihkan saya bisa masak daging 10 kilo. Wah, jangan kayak kue ya, juga kayak kue ya. Ora ilok ya kayak kue ya, tidak boleh. Biasanya kan perempuan seperti itu ya. Apa ini? Nah, saling berpaling, saling membuang muka. Itu tidak baik. Disyukuri. Meskipun hanya memasak sebuah kikil kambing, sebuah kakinya kambing dimasak, kakinya kambing satu, kemudian dimasak dengan air 1 drum umpamanya. Nah, kan meskipun begitu ya begitulah, dikasih air-airnya saja.
Haddatsana Abu Kamil Al-Jahdari wa Ishaq bin Ibrahim wal lafdhu li Ishaq qala berkata sapa Abu Kamil lafaz haddatsana wa qala dan berkata sapa Ishaq lafaz akhbarana. Abdul Aziz ibn Abdus Samad Al-Ami haddatsana Abu Imran Al-Jauni an Abdullah ibn Samit an Abi Dzar qala berkata Abu Dzar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Abu Dzarrin wahai Abu Dzar idza tabaqta ketika memasak kamu Abu Dzar marokotan pada sayur fa'aktir maka memperbanyaklah kamu Abu Dzar ma'aha pada kuahnya sayur ngono perbanyaklah kuahnya masak sayur perbanyaklah kuahnya wa ta'ahad dan merambutlah kamu Abu Dzar jironaka pada tetanggamu juga supaya dikasih, jangan hanya dikasih baunya saja. Gitu. Babu hakil jiwari bab tentang haknya tetangga fi kurbil abwabi di dalam dekatnya beberapa pintu. Bab ini membahas haknya tetangga atau tetangga yang paling berhak untuk diperbuat baik adalah tetangga yang paling dekat dengan pintu rumahnya. Haddatsana Hajjaj bin Minhal haddatsana Syu'bah qala akhbarani Abu Imran qala sami'tu an Aisyah qalat berkata Aisyah qultu berkata aku Aisyah ya Rasulullah innali sesungguhnya bagiku Aisyah sapa jaro ini dua tetangga wahai Nabi saya punya dua orang tetangga. Fa'ila ayyihima maka kepada mana mereka berdua memberi hadiah aku Aisyah. Kepada siapa di antara kedua tetangga saya itu yang saya beri hadiah terlebih dahulu kalau saya mau hadiah wahai Nabi. Qala berkata Nabi ila aqrabihima kepada lebih dekatnya keduanya mingki darimu Aisyah apa nih baban pintunya ya kasihlah terlebih dahulu tetanggamu yang paling dekat pintu rumahnya dengan rumahmu itu yang dikasih terlebih dahulu. Babu ikramid dhaifi bab tentang memuliakan tamu wa khidmatihi dan melayani tamu. Saya ulangi wa khidmatihi dan melayaninya orang iyahu pada tamu binafsihi dengan dirinya memuliakan tamu dan melayani tamu dengan sendiri. Artinya melayani tamu ya orang itu sendiri tanpa menyuruh orang lain, tanpa menyuruh pelayan-pelayannya, dilayani sendiri. Wa qawlihi dan firman Allah Ta'ala yang maluhur hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Hal ataka sungguh telah datang kepada engkau Muhammad apa haditsu dhaifi Ibrahim tentang ceritanya tamunya Nabi Ibrahim al-mukramin yang dimuliakan, orang-orang yang dimuliakan. Wahai Muhammad, dirimu sudah mendapatkan cerita tentang tamunya Nabi Ibrahim yang mulia-mulia, yaitu para malaikat. Yang ketika itu, begitu Nabi Ibrahim ditamui oleh para malaikat-malaikat tersebut, apa yang dilakukan oleh Ibrahim? Ibrahim langsung melayani sendiri, menyembelihkan anaknya sapi. Disembelihkan seekor anak sapi, digoreng sendiri, dipanggang gitu kayak hot plate gitu, dipanggang, setelah itu dilayani sendiri, dikasihkan kepada tamunya, yang kemudian ternyata tamunya waktu itu tidak mau makan. Nabi Ibrahim akhirnya gimana? Merasa ketakutan. Tamunya ngerti, wahai Ibrahim kamu jangan takut. Jangan takut, tenang saja, tenang. Wong meteng enek sing lanang. Gitu. Jadi artinya di sini yang diambil dari ini ada contoh melayani tamu dengan diawaki sendiri,
dilakukan sendiri tanpa menyuruh orang lain. Contohnya siapa? Nabi Ibrahim. Haddatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik an Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi an Abi Syuraikin al-Ka'bi anna Rasulullah sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku qala berkata siapa nabi iman barang siapa karena yang ada siapa man iku yu'minu beriman dia billahi kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir fal yukrim maka supaya memuliakan siapa man dhaifahu pada tamunya man. Siapa saja yang memuliakan Allah dan hari akhir, muliakanlah tamu. Jaizatuhu diperbolehkannya man atau haknya man tamu. Artinya penghormatan yang utama untuk tamu iku yaumun walailatun sehari dan semalam. Jadi penghormatan tamu yang paling berhak itu adalah sehari semalam. Wadiyafatu dan utawi suguhan tamu, jamuan tamu iku salah satu ayamin 3 hari. Jamuan tamu itu batasnya sampai 3 hari. Fama maka apa-apa ba'da dzalika setelah demikian itu 3 hari, bahwa maka utawi ma iku sedekahun sedekah. Itu. Setelah 3 hari kok masih memberi terus itu sedekah itu. Wala yahilu dan tidak halal lahu bagi tamu apa ayat dia bertempat siapa tamu indahu di sisinya man tuan rumah hatta yukrijau sehingga menyusahkan siapa tamu padanya man. Enggak boleh seorang tamu bertempat di tempatnya orang lain sampai tuan rumah jadi susah, itu enggak boleh. Tuan rumahnya sampai enggak mampu memberikan suguhan, itu enggak boleh. Ada yang wah kalau bertamu di sana saja, di kita ini akhirnya, terus tuan rumah jadi susah, jangan. Haddatsana Qutaibah haddatsana Laits an Yazid bin Abi Habib an Abi Khair an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu annahu sesungguhnya Uqbah iku qala berkata Uqbah, qulna berkata kami Uqbah ya Rasulullah, innaka sesungguhnya engkau Nabi ikut tabaatuna mengutus engkau Nabi pada kami. Fananzilu maka bertempat kami biqaumin di suatu kaum. Fala yakrunana maka tidak menghidangi mereka kaum pada kami. Sama maka bagaimana taro berpendapat engkau Nabi? Gimana Nabi? Engkau mengutus kami untuk pergi ke suatu daerah. Kemudian kami dalam perjalanan tersebut bertempat di suatu kaum. Mereka enggak mau memberi hidangan kepada kami. Itu bagaimana pendapat engkau wahai Nabi? Faqala maka berkata lana kepada kami Uqbah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna zaltum jika bertempat kamu sekalian biqaumin di suatu kaum, fa amaru maka memerintahkan mereka kaum lakum untuk kamu sekalian bima dengan apa-apa yang bagi yang pantas apa malid daiti untuk tamu, ya faqbalu maka menerimalah kamu sekalian. Kalau kalian semua bertempat di suatu kaum, kemudian mereka memberimu suguhan hidangan yang pantas untuk tamu, terimalah. Fa'ilam yaf'alu maka jika tidak mengerjakan mereka kaum, kalau kaum itu ternyata tidak mau memberikan hidangan kepada tamunya, ya fakhudhu maka mengambillah kamu sekalian minhum dari mereka kaum haqqad dhaifi pada haknya tamu, alladzi yang bagi yang pantas apa hak lahum untuk mereka kaum. Kalau mereka enggak mau, kaum itu enggak mau memberi hidangan, ambil saja haknya tamu yang pantas untukmu. Silahkan ambil, datang ke dapur sepantasnya saja. Itu.
Babuma babnya apa-apa yukrahu yang dibenci apa ma minal godobi dari marah-marah, wal jazai dan menggerutu, indad dhaif ketika ada tamu. Bab dibencinya marah-marah dan menggerutu ngersulah ketika ada tamu. Haddatsana Ayyash bin Al-Walid haddatsana Abdul A'la haddatsana Sa'id Al-Jurairi an Abi Utsman an Abdurrahman ibni Abi Bakr radhiyallahu anhuma anna Abu Bakrin sesungguhnya Abu Bakar ikut tadayyafa memberi suguhan tamu, memberi hidangan tamu, memberi jamuan tamu. Siapa Abu Bakar? Rohton pada suatu golongan. Faqala, maka berkata Abu Bakar di Abdurrahman kepada Abdurrahman. Terus Abu Bakar ngomongi anaknya namanya Abdurrahman. Dunaka, meramutlah kamu Abdurrahman atyafaka pada tamu-tamumu. Fa ini maka sesungguhnya aku Abu Bakar iku muntolikun, orang yang berangkat ila Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabruk, maka menyelesaikanlah kamu Abdurrahman min kirohum dari jamuan mereka qoblaan aji'a sebelumnya datang aku Abu Bakar. Wahai Abdurrahman, ini coba layani tamu-tamumu ini. Ini saya mau pergi ke tempat Nabi dulu ya. Kamu selesaikan jamuannya, kamu teruskan jamuannya, hidangannya. Kamu layani tamunya ini sebelum sampai saya datang nanti. Jangan sampai saya datang belum kamu layani sama sekali. Pantolako, maka berbuat sapa Abdurrahmani Abdurrahman. Fatahu, maka datang siapa Abdurrahman pada mereka tamu bima dengan apa-apa indahu yang di sisi Abdurrahman. Semua yang ada di tempatnya Abdurrahman dikeluarkan semuanya untuk tamunya. Faqala, maka berkata siapa Abdurrahman, Ita'amu, makanlah kamu sekalian. Ya, monggo, mangga, silakan dimakan, mangga ya mangga. Mana nggak ada mangganya kayak kue dia. Nah, silakan dimakan. Faqalu, maka berkata siapa mereka kamu. Aina di mana? Rabbu manzilina, pemilik rumah kita. Di mana tuan rumahnya? Tuan rumahnya mana ya? Qala, berkata Abdurrahman, Ita'amu, makanlah kamu sekarang. Ya sudah, gak usah cari. Tuan rumah silahkan dimakan sekarang. Ayo, sekarang dimakan. Habiskan saja. Semuanya habiskan. Qalu, berkata mereka tamu, manahnu, tidak ada kami, iku biakilin dengan orang-orang yang makan. Hatta yaji'a, sehingga datang sapa rabbu manzilina, pemilik rumah kita. Was, pokoknya kami tidak akan makan sampai tuan rumahnya datang. Kalau berkata Abdurrahman, Iqbalu, menerimalah kamu sekalian, anna dari kami, kirakum pada jamuan atau suguhan kamu sekalian. Sudah terima saja jamuan kalian ini, segera dimakan saja. Fa'innahu, maka sesungguhnya Abu Bakar, inja'a, jika datang sapa Abu Bakar walam tatamu, dan belum makan kamu sekalian, lanal koyan namakan, saya akan menjumpai sungguh kita minhu dari Abu Bakar. Nanti kalau Abu Bakar tahu kalian belum makan, wah pasti Abu Bakar akan marah besar. Pasti akan marah besar. Faham, maka menolak mereka. Namunnya tetap nolak, nggak mau. Fa'araftu, maka mengetahui aku Abdurrahman, anau sesungguhnya Abu Bakar iku yajidu, akan marah-marah siapa Abu Bakar alaya kepadaku Abdurrahman. Dari situ saya tahu, saya yakin ini pasti nanti Abu Bakar akan marah-marah tenan ini. Para maja'a, maka ketika datang sapa Abu Bakar, tanah itu maka pergi aku anhu dari Abu Bakar. Begitu Abu Bakar datang, saya tinggal pergi, dah, daripada tinimbang duwe becik aluwung, ngono. Pas nang nyingkring. Faqala, maka berkata sapa Abu Bakar, ma
apakah sonatum? Mengerjakan kamu sekalian, apa yang kalian perbuat? Kok belum dimakan? Kok belum dimakan ini? Priben ya kayak kue ya. Durung dipangan kayak kue ya, si utuh kabeh. Fa'akhbaruhu, maka mengkhabarkan mereka tamu pada Abu Bakar. Oh iya tadi gini. Faqala, maka berkata Abu Bakar, ya Abdurrahman, wahai Abdurrahman. Fasakatu. Abdurrahmannya sembunyi di belakang. Fasakatu, maka diam Abdurrahman. Nenge. Tumakala, kemudian berkata Abu Bakar, ya Abdurrahman. Fasakatu, maka diam aku Abdurrahman. Faqala, maka berkata Abu Bakar, ya Gunta, wahai orang bodoh. Aqsamtu, bersumpah aku alaika kepadamu Abdurrahman. In kunta, jika ada kamu Abdurrahman, ikut tasma'u, mendengar kamu sauti pada suaraku, lama cita, maka niscaya datang kamu Abdurrahman. Wahai Abdurrahman, orang bodoh, aku bersumpah, kusumpahi kamu ya, kalau kupingmu kerungu, telingamu mendengar suara saya, kamu harus datang. Greng. Nah, akhirnya berhubung disumpahi, fa kharajtu, maka keluar aku Abdurrahman. Langsung keluarlah Abdurrahman dengan menahan rasa takut. Fakultu, maka berkata aku Abdurrahman, ya kalau nggak percaya ya kepriben ya tamunya ya nggak mau makan ya, asal bertanyalah kamu Abu Bakar, apakah pada tamu-tamumu? Ya silakan sendiri, tanya sendiri kepada tamu-tamumu itu. Ya wong sudah saya suruh makan nggak mau, ya kepriben maning ya. Faqalu, maka berkata mereka tamu, sodako, benar siapa Abdurrahman. Oh iya benar itu tamumu, benar si Abdurrahman itu. Atanan, telah datang siapa Abdurrahman pada kita, dihi, dengan membawa suguhan. Abdurrahman sudah melayani kita semua, sudah menyuruh makan kita semua. Benar Abdurrahman itu, jangan dimarahi dia. Qala, berkata Abu Bakar, fa inna man tadortumuni, maka sesungguhnya menunggu kamu sekalian padaku Abu Bakar, kamu menunggu saya. Wallahi, demi Allah, la at'amuhu, tidak akan makan aku Abu Bakar pada makanan al-lailata, pada malam ini. Demi Allah, saya tidak akan memakan makanan ini. Faqala, maka berkata sapa al-akhirun, orang-orang yang lain. Tamunya ngomong jawab, ya kalau begitu ya wallahi, demi Allah, la nat'amuhu, tidak akan makan kita pada makanan, hatta tata'amahu, sehingga makan kamu Abu Bakar pada makanan. Ya pada ya, demi Allah, nyonge pada demi Allah, nyonge orang bakal makan maning ya. Saya juga nggak mau makan makanan ini sampai kamu mau makan. Qala, berkata Abu Bakar, lam aro, tidak melihat aku Abu Bakar fisyari, di dalam kejelekan, kalailati, seperti malam ini. Wah, masya Allah, kalau malam ini sungguh malam yang sangat jelek. Saya tidak pernah melihat kejelekan seperti malam ini. Wong disuruh makan kayak gitu saja kok nggak mau. Kepriben maning ya. Wailakum, celaka kamu sekalian. Mengapa antum kamu sekalian? Lima, kenapa la taqbaluna, tidak menerima kamu sekalian, anna, dari kami Nabi, kirakum, pada jamuan kamu sekalian. Kenapa kalian tidak mau memakan jamuan hidangan kamu sekalian? Kenapa? Kenapa? Sudah, kalau begitu hati. Mendatangkanlah kamu sekalian. Mendatangkanlah kamu Abdurrahman. Maka pada makananmu Abdurrahman. Abdurrahman, bawa sini makanannya. Faja'ahu, maka datang siapa Abdurrahman kepada Abu Bakar. Fawadu'a, maka meletakkan sapa Abu Bakar yadahu, pada tangannya Abu Bakar. Faqala, maka berkata siapa Abu Bakar, bismillah. Al-ula, yang pertama tadi sumpah tidak akan makan,
iku lisyaiton untuk setan. Sumpah-sumpah nggak mau makan tadi, terlanjur sumpah. Nah, seperti tadi itu semua setan tuh. Pak akala maka makan siapa? Abu Bakar. Wa akalu dan makan mereka. Akhirnya mereka makan bersama. Nah itu. Jadi hal yang seperti itu sangat dibenci, itu makruh hukumnya. Ketika ada tamu kok marah-marah, mestinya ada tamu itu senang, bahagia. Ini ada tamu malah marah-marah, itu enggak. Itu hukumnya makruh, dibenci. Babu kafil lisan, bab tentang menjaga lisan fil fitnati, di dalam zaman fitnah, zaman kerusakan. Haddatsana Hisyam bin Ammar, haddatsana Muhammad bin Syuaib bin Syabur, haddatsana Al-Auza'i an Qurra bin Abdurrahman bin Haywail an Zuhri an Abi Salamah an Abi Hurairah, qala berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i, sebagian dari bagusnya Islamnya seseorang, tarkuhu meninggalkannya al-mar'i ma pada apa-apa, layaknihi yang tidak bermanfaat apa mahi pada al-mar'i. Di antara lain bagusnya Islamnya seseorang itu kalau ada orang, kalau orang tersebut mau meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat. Hal-hal yang tidak bermanfaat dia mau meninggalkannya. Oh berarti Islamnya baik. Ini enggak manfaat, ini enggak manfaat. Tinggalkan. Berarti baik Islamnya itu. Nah, itu. Haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Muhammad bin Yazid bin Khunaisin al-Makki. Qala berkata Muhammad, sami itu mendengar aku Said bin Hasan al-Makhzumi. Qala berkata Said, haddatsani bercerita padaku Said sapa Ummu Saleh an Safiyah binti Syaibah an Ummi Habibah zaujin Nabi, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala berkata siapa Nabi? Kalamu bani Adam, pembicaraan anak Adam atau omong-omongnya, ngobrolnya anak Adam, iku alaihi berat atas anak Adam. Tidak ada lahu manfaat bagi anak Adam. Ngobrolnya anak Adam itu memberatkan diri sendiri, tidak ada manfaatnya sama sekali. Illa kecuali al-amru perintah bil ma'rufi dengan kebaikan, wan nahya dan melarang anil mungkari dan dari kemungkaran. Wa dzikrallahi dan zikir, ingat kepada Allah azza yang maha mulia wa jalla dan maha agung. Ngono. Kecuali omongan yang isinya amar ma'ruf nahi mungkar dan selalu zikir kepada Allah. Itu yang bermanfaat seperti itu. Haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Muhammad bin Harith, haddatsana Muhammad bin Abdurrahman bin Al-Bailamani an Abiyan bin Umar, qala berkata Ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum, takutlah kamu sekalian wal fitana, pada beberapa fitnah, beberapa kerusakan, takutlah akan terjadinya fitnah. Fa innal lisan, maka sesungguhnya lisan dia di dalam fitnah, iku mithlu waqa'is sayd, seperti jatuhnya pedang. Lisan di dalam omongan, di dalam masa fitnah itu bagaikan jatuhnya pedang. Nah, jadi begitu pedang itu jatuh melukai seseorang, sudah terlukalah seseorang itu, matilah orang itu. Begitu pula zaman fitnah, kalau ngomongnya nggak benar, nah itu ikut-ikut ngomong, maka bisa melukai orang lain dan bahkan bisa membunuh orang lain. Itu maka supaya hati-hati kalau ngomong. Kalau ngomong hati-hati, jangan mudah terhasut omongan-omongan orang lain. Itu. Kalau nggak ada buktinya, ya jangan ikut-ikut, jangan ikut-ikut. Ada berita lewat SMS, lewat apa, terus ikut mengomentari, ikut menyebarluaskan. Itu padahal tidak ada bukti atau tidak seperti yang dibicarakan itu. Itu hukumnya menfitnah.
Jazakumullah khairan, muka-muka paling barokah. Dari saya cukup sekian, bila ada kekurangan maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.